Saya pribadi itu saya banggakan asal. Kalau saya dibilang saya palsu, saya angkat tangan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dibilang Habib, saya punya atas palsu, alhamdulillah. Saya angkat tangan. Yang penting pokoknya Rasulullah sampai Allah cuma benci aku mulai. Amin, amin, amin. Betul, betul. Aku sampai buyut-buyutku cuma benci aku. Dan kemana-mana, alhamdulillah, pesennya abah sama kakek saya, jangan lupakan nutup aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam acara haul di Gresik yang dihadiri oleh Kiai Manudin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas Buntet, ada satu hal yang sangat menarik, di mana seorang habaib yang bermarga Al-Atos itu kemudian ikut dengan apa yang dicetuskan oleh Kiai Manudin Usman Al-Bantani, yakni tesis yang merungkatkan nasabnya. Saya kira ini hal yang luar biasa dan pasti ini akan sangat viral, sekaligus memberi pelajaran kepada habaib-habaib yang lain yang sampai hari ini masih tetap kukuh percaya bahwa dirinya adalah suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya kira memang alangkah bagusnya seandainya kelompok Alawi semuanya ini mampu dengan lapang dada menerima kenyataan bahwa yang namanya tesis ilmiah itu tidak boleh dilawan hanya dengan bermodalkan urat leher, berteriak-teriak, melakukan provokasi, memberikan penghinaan terhadap orang-orang yang mendiskusikan nasabnya. Tetapi mestinya mereka melakukan penelitian dan harus menghasilkan satu antitesis terhadap bagaimana menjawab tesis Kiai Manudin Usman Al-Bantani. Oleh karena itu sekali lagi bahwa pasti pernyataan dari sang Habib ini akan sangat viral karena beliau dengan sangat rendah hati menerima keberadaannya, bahwa kalaupun misalnya bukan cucu Rasulullah itu tidak ada masalah, karena toh pada akhirnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melihat orang tidak dari segi nasabnya tapi berdasarkan ketakwaannya. Seperti apa pernyataan dari sang Habib saat diwawancarai oleh Laskar Sabilillah Jawa Timur ini, kita simak secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari Laskar Raja Wali Songo, Surabaya. Ingin izin sebentar mewawancarai Habib Sinten. Nama saya perkenalkan, saya Ahmad Saiku bin Maulana bin Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad. Kalian tamu saking Pasuruan ini, monggo perkenalkan diri Gus. Nama saya Jami Ahmad Jauhari, sebagai Ketua PWI Jawa Timur. Siap. Kalian? Oke, monggo. Ini saya mau sedikit bertanya, Bib. Bagaimana tanggapan jenengan soal tesis Yaimat, PWI, sama haul malam ini? Oke, kurang lebih seperti itu. Monggo. Sebenarnya dipersilakan. kita sebagai orang alim dan ulama ini otomatis mengeluarkan satu tesis begini kan tidak sembarangan. Dengan beliau melalui berbagai istikharah apa segala macam, tanya-tanya sana segala macam gini-gini sambil buka-buka kitabnya gitu. Kalau dibanding saya mungkin jauh ilmu di alam beliau dibanding saya gitu. Nah, saya rasa tidak ada salahnya juga, bukan berarti saya ngomong begini untuk mengadu domba antara Kiai sama Habib, tidak gitu loh. Ini tidak ada hukum dalam arti kata, menurut saya itu gini, tidak ada yang saling menyalahkan dan tidak ada yang saling membenarkan. Sini intinya itu, ayolah kita kembali. Akhul muslim, muslim gitu. Bahwasanya kata Rasul itu memang simpel. Saudara muslim sama muslim yang lain itu bersaudara. Jangan sampai persaudaraan perkara hal seperti kayak gini ini tetap pecah. Nanti yang jadi ketawa itu golongan sebelah. Oh, Islam ini model kok gini. Wong Islam kok gini gitu, gampang dipecah belah. Nah ini yang fatal, jangan sampai. Gitu. Itu menurut saya. Lalu hal kayak gini masalah saya dan terus ini pengalaman saya pertama kali mas datang ke hallnya Kiai Rory ini membudai, pertama kali saya datang ini.
Dan ini saya berterima kasih kepada beliau. Saya diundang secara pribadi. Saksinya beliau Gus Jami. Beliau dengan repot-repot ngasih undangan saya ke gangguan gitu. Saya dikasih 2 undangan. Bukan 1, langsung dikasih 2 undangan. 1 saya kasih namanya Hami Husain bin Syabab. Gus Abbas ya. Gus Abbas seorang Said Syarif gitu. Yang sebenarnya ya ini diharta politik antara Said itu kan mas dulu kan aja dulu kan di mata Allah kan inna akramakum indallahi atqakum mengikut tuh. Dan hal ini masya Allah luar biasa. Pengalaman saya pertama kali yang mengikuti hallnya Gus ini. Mudah-mudahan doain saya juga ya dok. Saya bertambah ilmu saya. Menjadi seperti beliau Gus Jami, seperti beliau yang di sana juga Kiai Abdul Hamid yang dimana beliau juga masya Allah luar biasa yang nasabnya tersambung sama saya berikut yang jalani. Siap. Saya pribadi saya banggakan saya. Kalau saya dibilang saya palsu, saya angkat tangan alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya dibilang saya punya atas palsu, alhamdulillah. Yang penting pokoknya Rasulullah sampai Allah cuma menci aku mulai. Amin. Aku sampai buyut-buyutku cuma menci aku. Dan kemana-mana, alhamdulillah pesennya Abah sama kakek saya, jangan lupakan menutup aurat. Siap. Nah ini bisa saya buktikan. Tak bawa Mas Pendina. Tuh. Nah ini. Tak baca, nggak tak baca, mending tak go. Apa sih ini Mas? Jadi itu sekian dari saya mohon maaf sekali. Siap. Saya mohon maaf sekali atas perkataan saya, kalau ada yang salah itu tuh aku dewi. Kalau benar itu semua dari Allah sama Rasulullah. Amin. Sama saya dan Muhammad yang ngomong. Awak dewi ke apa? Malah kota pemimpin. Jalan pemimpin untuk semuanya. Mohon perkataan saya jangan pernah di-prank. Siap. Ditanggapi dengan akal yang sehat. Nggak usah pakai emosi. Ya. Pakailah kesadaran yang tinggi dengan hati nurani yang bersih. Bahwasanya kita pesan Rasulullah. Akhul mu'min muslim. Kita sama-sama saudara muslim. Siap. Dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira jelas ya. Kita sudah mendengar dan kita patut memberi apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap Habib ini ya. Artinya dengan kerendahan hatinya menerima apa yang menjadi kajian dari Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Ya mungkin dia sadar bahwa para pembesar Robita itu tidak mampu menjawab tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani. Sehingga beliau mengatakan bahwa saya pun rela kalau misalnya dicoret dari Robita Alawiyah. Nah, saya kira ini satu bentuk pernyataan yang mestinya menjadi refleksi bagi seluruh kelompok Lawi, terutama Petamburan ya. Rizik Sihab, Bahar Smaik, siapa lagi nih makhluk-makhluk dari kelompok Lawi yang congornya selama ini tidak bisa dijaga, yang selalu menghina ulama-ulama NU. Ya, mereka melakukan itu sekali lagi karena percaya diri bahwa dia suriat Rasulullah, sehingga dia merasa paling mulia di atasnya para ulama. Ya, kita tahu semua lah bagaimana misalnya glorifikasi soal 70 ulama alim itu masih dibawanya habaib yang kucul atau habaib yang gila atau habaib yang kurang ajar. Nah itu karena menganggap bahwa darah yang mengalir di dalam dirinya adalah darah suci katanya, yang tidak ada hubungannya dengan perbuatan dan tingkah laku. Dan seperti itu. Sehingga dengan seenak bedulnya merendahkan para ulama-ulama kita, ulama-ulama NU, ulama-ulama Nusantara. Oleh karena itu sekali lagi bahwa pernyataan San Habib yang bermarga Al-Atas ini patut dihargai. Dan sekali lagi pasti ini akan mengguncang istana Petamburan. Bung Rizik Sihab pasti akan meradang mendengar pernyataan daripada Habib ini. Ya paling nanti dia mengatakan bahwa memang Habib itu Habib palsu itu. Dari dulu ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah dari kelompok Lawi, tetapi tidak diterima. Yang biasanya itu kan mereka begitu, berupaya mempertahankan identitasnya sebagai cucu Rasulullah. Jadi apapun dia akan lakukan. Dia boleh jadi sekali lagi Habib yang bermarga Al-Atas ini akan dibenci oleh Rabitah. Tetapi bagusnya karena dia siap keluar dari Rabitah Alawiyah. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.